Pemirsa, Amerika Serikat menggempur Iran selama 8 malam berturut-turut. Ya, serangan ini merupakan balasan terhadap serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania pada 17 Juli lalu. Komando Pusat Amerika Serikat menyelesaikan serangkaian serangan terhadap Iran pada 18 Juli 2026. Pasukan CENTCOM berhasil menghantam fasilitas pengawasan pantai, pertahanan udara, kemampuan maritim, dan penyimpanan rudal dan drone Iran. Lebih dari 50.000 pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah dikerahkan. CENTCOM sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa 2 tentara AS tewas dan 1 lainnya masih hilang setelah serangan Iran terhadap pangkalan mereka di Yordania. IRGC sebelumnya mengatakan menargetkan pangkalan Amerika di Azraq, Yordania sebagai tanggapan atas serangan AS terhadap infrastruktur Iran. Garda Revolusi Iran juga merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika. Rangkaian serangan balasan Iran ini merupakan bagian dari operasi Nasr 2. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbarunya sebagai serangan balasan ke sejumlah fasilitas Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah. Rangkaian serangan balasan ini bagian dari operasi militer Nasr 2 merupakan serangan rudal dan drone bunuh diri. Rudal-rudal Iran ditempel di foto pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei dan foto-foto komandan militer yang meninggal dalam perang. Rudal-rudal juga ditulis di dalam bahasa Persia yang berarti atas nama komandan yang gugur. Sejumlah tipe rudal digunakan dalam operasi Nasr 2, diantaranya rudal Khaybar Shekan, Zulfaqar, Fateh 110 dan drone Syahid. Iran mengumumkan mengirimkan serangan drone ke Kamp Al-Udeiri yang merupakan depot amunisi Amerika Serikat, radar Patriot, dan sistem pertahanan udara di pangkalan Al-Salem, Kuwait. Sementara itu, pemirsa, Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 prajuritnya tewas akibat serangan Iran di Yordania. Serangan Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam rilis resminya, 2 prajurit Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan militer Yordania tewas akibat serangan rudal Iran. Sementara seorang prajurit hilang akibat serangan tersebut. 4 prajurit terluka parah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara sejumlah prajurit lainnya luka ringan telah kembali bertugas. Imbas serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan seluruh penerbangan komersial di Bandara Internasional Kuwait dibatalkan. Ya, pemirsa, pembatalan mengakibatkan membeludaknya antrian calon penumpang di terminal keberangkatan. Bandara Internasional Kuwait menghentikan sementara operasionalnya akibat serangan Iran. Sebagian besar maskapai penerbangan menjadwalkan ulang penerbangan akibat kondisi keamanan. Ya, pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Amerika kembali mengirimkan serangan balasan ke Iran. Dari video terbaru, rudal Amerika ditembakkan dari pangkalan militer Amerika di Kuwait. Innalillahi, terjadi kebakaran di daerah Serampu, Polowali. 2 unit rumah terbakar di permukiman warga dekat SPBU di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 3 unit damkar dan 12 personel berhasil memadamkan api selama 50 menit. Kebakaran juga menyebabkan 1 unit rumah mengalami kerusakan ringan.
Diduga api pertama kali muncul dari minibus pengangkut BBM ilegal yang terbakar saat tengah parkir di depan rumah warga. Tidak ada korban jiwa, namun total kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran serta mendalami dugaan adanya muatan BBM ilegal di dalam mobil yang terbakar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNewsroom Pagi. Apa kabarnya hari ini pemirsa dan juga Zila? Baik dong, Prab gimana nih kabarnya nih? Luar biasa baik sekali Luar hari biasa Senin ya. buka di pekan hari ini pemirsa. Benar, tapi sadar nggak sih Prab, tadi tuh jalanan pagi-pagi ya sekitar subuh itu tuh kayak rame banget ternyata. Rame banget pemirsa, hampir macet banget, bahkan Yes. setengah 6 pagi udah macet pemirsa. Waduh. Mungkin ini karena demam Piala Dunia, final Piala Dunia tadi Benar. pagi pemirsa, di hari tadi. Orang-orang yang nonton bergadang dari pagi sampai pagi ini Bener-bener. langsung berangkat ke kantor. Berangkat ke kantor mungkin karena takut kalau mau izin pura-pura sakit kali ya, jadi langsung aja mungkin ya. berangkat ke kantor. Kan tadi kita sudah juga ngeliat pertandingan bahwa Spanyol menang ya lawan Menang Argentina. akhirnya, 1-0, Spanyol menang. Dukung Spanyol apa siapa Argentina? Aku Argentina sih. Si pemirsa. Tapi nggak apa-apa. Cuma tapi ini pemirsa meskipun tadi udah pada nonton, semoga nih aktivitas kerjanya dia berkurang ya karena ngantuk ya pastinya Ngantuk, pasti. lagi kerja gini lagi. Oke, dan selain informasi tadi kami juga akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Ya pemirsa, sebagai pembuka iNewsroom pagi kali ini kami memiliki informasi mengenai 2 gudang mebel di kawasan Benda, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Dan akibat kebakaran, kerugian materi ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Mati makin besar. Kebakaran melanda 2 gudang mebel di kawasan pergudangan Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 17 unit damkar dan 52 personel untuk memadamkan api. Banyaknya bahan baku mebel membuat api membesar dan menghanguskan seisi kedua gudang. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Penggerebekan sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai sejumlah tembakan peringatan. Ya, dari penggerebekan ini pemirsa, polisi berhasil meringkus 3 orang pelaku. Polisi menggerebek sarang narkoba di Desa Serbajadi Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan polisi membuat sejumlah pelaku kocar-kacir. Petugas terpaksa melepaskan sejumlah tembakan ke udara agar para pelaku tidak kabur. 3 pria yang diduga pelaku narkoba berhasil diringkus polisi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari 6 paket besar sabu siap edar, alat isap, timbangan elektrik hingga HT. Untuk mencegah berulangnya praktek jual beli narkoba di tempat ini, polisi membakar seluruh barak narkoba. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ketahuan menggunakan narkoba jenis sabu, oknum anggota dari Polres Blitar Kota dipecat secara tidak hormat. Ya, upacara PTDH dilakukan di halaman Mapolres tanpa kehadiran yang bersangkutan. Apel pemecatan seorang oknum anggota kepolisian dilakukan di halaman Polres Blitar Kota. PTDH dilakukan untuk Ibtu EW yang berdinas di Polsek Sukorejo, Kota Blitar. EW kedapatan telah menyalahi kewenangan karena berulang kali mengonsumsi sabu. Sejumlah peringatan keras pun sudah ia terima hingga dilakukan sidang etik. Kalau anggota tersebut sudah melaksanakan pelanggaran sesuai kode etik Profesi Polri, sudah berulang kali melanggar tentang penggunaan narkoba dan peredaran narkoba, itu sudah lama dan juga sudah dilaksanakan sidang disiplin berulang kali. Dia tetap melanggar, akhirnya kemarin dilaksanakan putusan upacara PTDH tersebut. Apel PTDH dilakukan tanpa menghadirkan EW. Sebagai tanda pemecatan, Kapolres Blitar Kota langsung mencoret foto EW.
Apel tersebut juga sekaligus menjadi peringatan bagi anggota lain agar tidak menggunakan narkoba. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi perampokan bersenjata mengguncang kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Ya, dalam hitungan detik pelaku memecahkan kaca etalase toko emas dan menggondol sejumlah perhiasan. Ini dia bang, aku pakai helm bang, hontanya nggak nampak ya. CCTV merekam aksi perampokan di toko emas di Jalan Merdeka, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam toko sambil membawa senjata laras panjang. Pelaku sempat menyerahkan sebuah tas kepada penjaga toko. Pelaku yang tak sadar tiba-tiba memecahkan etalase kaca menggunakan senjata yang dibawanya. Dalam rekaman, pelaku juga terlihat melepaskan tembakan ke arah etalase sebelum mengambil sejumlah perhiasan emas dan melarikan diri. Usai kejadian, tim Inafis Polda Aceh melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Terkait insiden ini, Polda Aceh menyatakan pelaku telah ditangkap dan senjata yang digunakan telah disita. Terduga merupakan anggota Polri dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Idar Ivan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kelima pencarian kapal Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tim pencarian menemukan 5 orang penumpang dalam kondisi selamat. Ya, para korban berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing selama 4 hari di lautan. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban kapal Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di hari kelima pencarian, tim SAR berhasil menemukan 5 orang korban dalam kondisi selamat dan langsung dievakuasi. Kelima penumpang berhasil bertahan setelah terombang-ambing selama 4 hari di laut dengan bertahan di atas rumpon nelayan. Hingga saat ini tercatat 58 penumpang berhasil dievakuasi, sementara 20 lainnya belum ditemukan dan 1 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Bahwa 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Maktuangin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana. Tim SAR terus berupaya mencari korban hilang. Proses evakuasi terkendala cuaca buruk dan ombak dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sementara pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, pakar telematika Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari 2 permohonan sebelumnya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun pun meyakini hakim akan mengabulkan gugatan ini. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis. Gugatan pra-peradilan ini dinilai sebagai taktik Roy untuk mengulur waktu ke persidangan dan menghambat proses hukum.
Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum ini sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti kerugian, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan Roy Suryo secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Ya, Roy Suryo dan kuasa hukumnya berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Dan sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya Profesor Erdianto Effendi membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, Pak Ketut yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan. Ya, pokok perkara. Di pokok perkara, ya. Di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut, ya, karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, gentle. Itu adalah seorang gentlewoman ya, gentlewoman. Ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan informasi lainnya pemirsa, tidak seperti rekannya Doan Rito setelah jadi tersangka dan diperiksa penyidik, ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berkeliaran. Ya, ahli hukum pidana mendesak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti.
Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibuih di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukan seperti sekarang ini, ya atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Nah, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Dan Polda proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami Pak Idon langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sejumlah pihak menilai pernyataan Hotman tidak berdasar karena tidak ada aturan yang menyebut penangkapan jaksa harus seizin Presiden. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra, mengatakan pernyataan Hotman Paris tak berdasar. Menurutnya, tak ada satupun aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menangkap seorang jaksa. Senada dengan Sudesson, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri berdasarkan terpenuhinya dua alat bukti, bukan campur tangan Presiden. Dalam KUHP sudah sangat jelas sekali penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Kemudian yang paling penting juga bahwa sudah ada keselarasan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, di mana dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita dukung. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia diduga telah terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terungkap uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah adalah milik Don Rito. Ya, pemirsa, namun benarkah uang dan emas sebanyak itu hanya milik Don seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya, ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan iNews melaporkan.